Shalom saudara sekalian, hari ini adalah minggu terakhir dari kalender gerejawi yang disebut Minggu Kristus Raja sebelum kita memasuki masa Advent. Saudara bersyukur pada Tuhan, itu artinya kita sudah melewati 1 tahun kalender gerejawi. Saya percaya kita semua sudah mengalami penyertaan Tuhan. Mari saudara kita sama-sama memasuki ibadah kita dan yakinlah bahwa Tuhan Yesus memungkinkan kita untuk beribadah pada hari ini oleh karena karya penebusannya. Dan Bapa di surga menyambut kita semua di dalam ibadah hari ini. Mari saudara kita memberikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena karya Kristus di atas kayu salib. Kami boleh datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa, kami mau memberikan penyembahan kami yang terbaik. Biarlah Engkau disenangkan melalui ibadah kami pada hari ini. Kami berdoa untuk seluruh rangkaian acara mulai dari awal sampai akhir ibadah. Biarlah Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja di sepanjang abad dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, dimanapun kita berada. Percayalah, Roh Kudus selalu bekerja, dimanapun, kapanpun, dan apapun yang kita lakukan. Mari pada saat ini datang ke hadirat-Nya. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan.
berdosa, yang tak pernah luput dari kesalahan. Dengarkanlah seru dan doa kami ya Tuhan. Kasihanilah aku menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran-pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari segala kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dengarkanlah berita anugerah. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Oh, betapa indah dan manisnya menaruh pengharapan dan kepercayaan kepadamu, ya Yesus. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal ku bersandarkan janjinya
Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita masih bisa bertemu kembali di dalam khotbah online pada minggu ini. Dan minggu ini adalah minggu yang menarik dan sekaligus juga minggu yang khusus. Karena di minggu ini kita sedang memperingati satu minggu yang biasa kita kenal dengan Minggu Kristus Raja. Nah, Minggu Kristus Raja ini adalah minggu terakhir di dalam kalender gerejawi. Dan ini menutup daripada seluruh atau satu tahun bagaimana kita merayakan apa saja yang ada di dalam kalender gerejawi. Dan minggu depan kita sudah memasuki tahun baru kekristenan, yaitu adalah Minggu Adventus yang pertama. Nah, biasanya di dalam sejarah gereja, minggu ini diperingati untuk menunjukkan bahwa semua yang kita sudah bahas dari minggu pertama sampai akhir tahun itu mengacu kepada Yesus Kristus yang adalah Raja di dalam alam semesta ini. Bagaimana Yesus Kristus adalah Raja yang sangat besar, dia adalah Raja dari segala raja yang ada di dalam alam semesta ini. Dan hari ini kita akan membahas satu hal yang menarik di dalam lensa yang berbeda. Kita bukan hanya berbicara mengenai Yesus Kristus yang adalah Raja daripada alam semesta, yang punya segala kemegahan dan kebesarannya. Namun hari ini saya rindu kita untuk belajar mengenai satu lensa yang lain daripada Yesus sebagai Raja yang sangat besar itu. Di dalam keberadaannya sebagai Raja yang sangat besar itu, hari ini kita akan belajar mengenai satu pribadi Yesus yang juga adalah Raja yang melayani. Wow, ini adalah sebuah tema yang menunjukkan kepada kita ada sebuah hal yang menarik di dalam kehidupan Yesus itu sendiri. Bagaimana dia bukan hanya jauh sebagai Raja yang kita agung-agungkan, yang kita takuti, yang kita hormati. Namun dia juga adalah Raja yang sangat dekat. Karena dia pernah turun ke dalam dunia. Dia melayani setiap manusia yang berdosa. Hari ini kita akan belajar mengenai Raja yang melayani. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami ingin belajar bersama-sama mengenai satu topik, yaitu adalah Raja yang melayani. Kami ingin belajar dari pribadi Yesus itu sendiri, bagaimana Yesus bukan hanya pribadi yang mengacu kepada Raja daripada alam semesta ini, namun Engkau juga adalah Raja yang punya kerendahan hati, dan Engkau menunjukkan sebuah totalitasmu ketika Engkau hadir ke dalam dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami ingin belajar, kiranya Roh Kudus memimpin hati dan juga pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah saudara, hari ini kita akan membahas tema ini di dalam satu perikop Alkitab yang saya ambil di dalam Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Saya akan membacakan bagi kita semua di dalam Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Di sini Elai memberikan perikop, permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawab mereka, "Apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk di dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kananmu dan seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya itu. Karena apa? Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan membahas topik ini di dalam teks yang tadi kita bahas. Bagaimana kita akan melihat bahwa Yesus itu punya sebuah konsep yang namanya kebesaran
itu berbicara bukan di dalam postur posisi atau ketika seorang punya yang namanya kuasa. Jadi kebesaran tidak identik ketika orang punya posisi atau orang punya kuasa. Karena kebesaran yang Yesus maksudkan itu berbicara mengenai hal yang sangat berbeda. Dan hari ini kita akan melihat mengenai bagian ini. Maka dari itu kita akan membahas mengenai dua hal saja hari ini. Yang pertama mengenai konsep kebesaran yang dimiliki oleh dunia. Dan ini tercermin dari apa yang Yakobus dan Yohanes minta. Dan ini semua benar-benar terlihat. Yang kedua, kita akan membahas mengenai konsep kebesaran Kristus itu seperti apa sebenarnya. Bahwa sebenarnya Kristus punya konsep kebesaran yang sangat-sangat berbeda dengan konsep dunia. Kalau dunia berbicara mengenai kamu punya posisi, makanya kamu disebut orang yang besar. Namun bagi Yesus bukan bicara soal posisi. Atau ketika kita berpikir bahwa ketika kita punya kuasa, maka kita punya kebesaran. Yesus tidak berpikir mengenai hal itu. Namun Yesus membalikkan semuanya dan memperlihatkan bahwa kebesaran tidak identik dengan dua hal itu. Nah, bagaimana kita akan memahaminya? Yang pertama mengenai konsep kebesaran yang dipahami oleh dunia yang tercermin dari apa yang dikatakan oleh Yohanes dan juga Yakobus. Nah, saudara, di dalam Markus pasal 10 ayat 35 sampai 37 yang tadi kita sudah melihat bahwa di sana dikatakan begini. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jadi mereka meminta sesuatu sama gurunya. Minta apa sih mereka? Menarik begini. "Perkenankanlah kami duduk di dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Nah, ini hal yang menarik sekali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena di sini mereka itu sebenarnya sedang meminta sesuatu kepada Yesus mengenai sebuah posisi. Untuk apa? Untuk bisa berada di samping kanan dan samping kiri Yesus. Kalau Bapak Ibu tahu, posisi ini mencerminkan sebuah posisi yang strategis sekali di dalam sebuah kerajaan. Ini posisi yang benar-benar akan membuat seseorang itu punya sebuah kebesaran, akhirnya punya kuasa karena posisi itu. Mereka berpikir bukan bahwa Yesus itu adalah raja. Bahwa mereka berpikir bahwa ini nih raja yang kita nanti-nantikan. Otomatis seorang raja itu pasti nanti punya sebuah bawahan. Nah, mereka berharap betul ketika nanti Yesus, ketika kerajaannya hadir, mereka berpikir aku pengen posisi terbaik itu. Kenapa? Karena ketika aku punya posisi yang terbaik itu, aku akan dianggap sebagai orang yang besar. Wow, aku akan dianggap sebagai orang yang punya kuasa. Kenapa? Karena dia punya posisi itu. Nah, ini adalah konsep kerajaan ternyata yang dipikirkan oleh mereka. Yang keliru dan nanti akhirnya Yesus akan ngasih tahu sesuatu hal yang benar mengenai konsep kerajaan itu seperti apa. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat mengenai apa yang dimaksud dengan perkataan Yakobus dan juga Yohanes. Kenapa mereka bisa bertanya, "Perkenankan kami untuk duduk di sebelah kanan dan juga sebelah kirimu." Nah, saudara, hal ini memperlihatkan kepada mereka sekali lagi bahwa bagi mereka kebesaran itu berbicara mengenai posisi dan juga kuasa. Mereka berpikir kebesaran identik sekali ketika aku punya posisi dan aku punya kuasa. Maka dari itu aku disebut orang yang besar. Nah, kenapa pikiran ini mempengaruhi mereka? Setidaknya ada 3 hal yang akan kita lihat. Kenapa hal ini mempengaruhi pikiran mereka? Yang pertama saya akan memperlihatkan ada sebuah penafsiran dari salah satu penafsir Alkitab mengenai konteks keluarga yang ada di antara Yakobus, Yohanes dan juga Yesus. Nah, saudara, saya akan menunjukkan hal ini. Di dalam Matius pasal 27 ayat 56 dikatakan begini. Maria Magdalena, Maria ibu Yesus dan Yusuf, ibu dari anak-anak Zebedeus. Ini ditulis menunjukkan ketika Yesus itu sudah mati. Dan ada perempuan-perempuan yang mengikuti dia, yang setia untuk mengikuti dia. Bahkan ketika Yesus dikubur, mereka masih untuk pergi ke kubur Yesus. Dan Injil mencatat ada beberapa wanita di sana. Menarik ya, ada satu yang tulisan kuning kalau Bapak Ibu baca, keterangan mengenai ibu dari anak-anak Zebedeus. Siapa itu? Ibu anak-anak Zebedeus, tentu itu mengacu kepada siapa?
mamanya dari Yakobus dan juga mamanya dari Yohanes. Ini kesaksian dari Matius. Lalu kita akan melihat kesaksian dari Markus seperti apa ketika menceritakan teks yang sama. Kalau Markus, keterangannya begini. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, dan juga Salome. Nah, Salome adalah nama dari ibu dari Yakobus dan juga Yohanes. Lalu di dalam Yohanes pasal 19 ayat 25 dikatakan juga begini. Ibu Yesus, saudara ibu Yesus, yaitu Maria istri Klopas. Dan juga Maria Magdalena. Nah, di sini ada sebuah keterangan yang menarik juga. Saudara ibu Yesus yaitu Maria istri Klopas. Nah, akhirnya ketika penafsir ini menulis, penafsir ini beranggapan dan menemukan bahwa yang disebut Maria istri Klopas, yang disebut saudara ibu Yesus, itu adalah Salome. Itu adalah ibu dari Yakobus dan juga Yohanes. Jadi Bapak Ibu lihat, ini menurut penafsir mempengaruhi kenapa mereka berani untuk mengatakan kepada Yesus, Yesus kasih aku posisi dong di sebelah kiri dan di sebelah kananmu. Karena menurut penafsir ini mereka sangat-sangat secure dengan hubungan keluarga itu. Mereka berpikir aku kan ini adalah saudara sepupu dari Yesus. Aku rasanya enak untuk minta itu. Kenapa? Karena aku punya hubungan family. Dan sekali lagi kita harus ingat bahwa ketika mereka minta posisi itu, mereka sebenarnya sedang mengacu kepada apa? Sebuah kebesaran yang akan mereka terima ketika mereka punya posisi itu. Nah, akhirnya penafsir ini kembali mengatakan ini merupakan salah satu unsur mengapa mereka berani untuk mengatakan itu kepada Yesus. Ada faktor keluarga ternyata. Ada juga pandangan yang kedua Bapak Ibu mengenai konteks budaya. Saya baca satu buku menarik sekali mengenai adat istiadat dan juga kehidupan sosial orang-orang Yahudi ketika berhadapan dengan orang-orang yang punya budaya Romawi. Terlebih khusus ketika mereka sedang dijajah. Kita tahu bukan di dalam konteks Injil mereka itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Dan ada beberapa kebudayaan Romawi yang sebenarnya mempengaruhi setidaknya apa yang sebenarnya menjadi worldview mereka. Apa yang menjadi paradigma mereka mengenai konsep kebesaran ini. Menarik, saya akan bacakan. Mereka hidup bersama dengan kebudayaan Romawi yang memegang kasta. Ternyata di dalam kebudayaan Romawi, mereka sangat kental dengan yang namanya kasta-kasta. Di dalam budaya Romawi sangat mengenal mengenai kasta. Minimal ada 4 kasta yang dikenal di dalam kebudayaan Romawi. Yang pertama, kasta yang paling tinggi itu adalah kaisar. Kasta yang kedua, itu adalah orang kepercayaannya kaisar. Bisa disebut adalah posisi sebelah kanan dan sebelah kiri. Orang-orang yang memang diangkat untuk membantu segala hal yang berkaitan dengan kerajaan. Lalu yang kasta ketiga adalah rakyat biasa. Rakyat biasa ini mengacu kepada mereka-mereka yang hidupnya di dalam pertanian, hidupnya di dalam peternakan. Mereka punya itu. Mereka rakyat biasa. Kasta yang paling rendah adalah budak. Budak ini bahkan tidak dianggap sebagai seorang manusia. Mereka dianggap sebagai seorang barang yang dapat diperjualbelikan dan diperlakukan seenaknya. Ini 4 kasta. Dari kaisar, orang kepercayaan, rakyat biasa, dan juga budak. Nah, kita fokus kepada orang kepercayaan ini. Jadi sebenarnya di dalam kebudayaan Romawi sangat kental mengenai sebuah kerajaan yang seperti itu. Wah, di dalam kerajaan ada raja yang paling atas. Yohanes dan Yakobus tidak berpikir untuk menggantikan raja itu. Karena tidak mungkin Yesus datang sebagai raja. Mereka paham mengenai bagian itu. Dan akhirnya kebudayaan Romawi yang sering mereka temui tiap hari ini, paling tidak cukup mempengaruhi cara pandang mereka di dalam melihat konteks kebesaran di dalam sebuah kerajaan itu. Akhirnya mereka berpikir apa? Posisi yang paling menguntungkan bagi mereka adalah posisi orang kepercayaan. Ketika mereka bisa duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kenapa? Menarik sekali. Di dalam kebudayaan Romawi yang mereka temui pada saat itu, mereka melihat bahwa orang kepercayaan itu punya keuntungan yang sangat besar di dalam status sosial masyarakat. Saya akan sebutkan. Mereka itu tidak dapat dituntut oleh kasta yang lebih rendah. Oh, jadi ketika mereka dituntut sama orang yang ada di bawah, yang tadi kasta rakyat biasa atau budak, mereka tidak bisa dituntut. Sekalipun mereka ternyata kedapatan bersalah, orang-orang yang punya posisi yang terbaik ini yang di bawahnya kaisar, mereka mendapatkan hukuman yang lebih ringan loh. Ketika mereka terbukti bersalah. Wow, ini bukan sebuah keuntungan yang sangat enak ketika mereka punya posisi itu, bukan? Lalu juga mereka ketika negara membagi uang dan anggur,
Mereka itu berhak mendapatkan lebih banyak. Wow, ini juga menarik. Mereka bisa mendapat sesuatu keuntungan yang lebih banyak karena posisi itu. Mereka juga mendapatkan kursi depan di dalam sebuah pertunjukan kota. Nah, di dalam sebuah kota biasanya ada sebuah pertunjukan pergelaran seni atau apapun. Nah, mereka dapat kursi VIP loh. Kalau mereka adalah orang kepercayaan dari kaisar itu. Jadi banyak banget keuntungannya. Enak sekali. Itu yang mereka lihat di dalam kebudayaan pada waktu itu. Mereka juga dapat memimpin tentara. Dan mereka juga bisa menata administrasi kota atau pemerintahan. Dan mereka tentu adalah pribadi yang mendapatkan kekayaan. Nah, Bapak Ibu mulai bisa memahami bukan? Mereka hidup di dalam budaya Romawi yang seperti itu. Jadi mereka bisa melihat, oh, posisi orang yang kepercayaan itu penting banget ya. Enak juga ya. Sekalipun aku nggak bisa jadi raja, sekalipun kita bukan raja, tapi kita bisa menikmati loh ya. Bisa menikmati sebenarnya apa yang menjadi keuntungan lebih kalau aku punya posisi itu. Nah, saudara bisa mulai memahami bukan? Ketika Yohanes dan Yakobus meminta, Yesus, aku mau dong duduk di sebelah kanan dan kirimu nanti. Kenapa? Karena mereka bagaimana bisa memikirkan hal itu? Karena mereka cukup terpengaruh dengan kebudayaan Romawi yang mereka hidupi pada waktu itu. Yang ketiga, ada konteks raja. Ini konteks yang mereka paling salah mengerti. Paling salah mereka mengerti. Konsep kerajaan yang mereka pahami adalah raja yang sifatnya fisikal. Yesus itu dipikir oleh mereka adalah Yesus yang akan mendirikan kerajaannya secara fisikal. Memerintah Israel dan akhirnya menumbangkan Romawi dan menjadi raja di alam semesta ini. Wow, mereka senang sekali dengan konsep raja yang fisikal seperti itu. Namun ini adalah kekeliruan yang membuat mereka akhirnya tersesat di dalam konsep raja yang salah. Nah, Bapak Ibu, hal ini bisa kelihatan ketika pemberitahuan pertama, kedua, dan juga terakhir mengenai penderitaan Yesus Kristus. Kita tahu bukan di dalam pembacaan kita tadi, ketika mereka bertanya mengenai posisi ke sebelah kanan dan sebelah kiri, itu terjadi setelah Yesus memberitakan tentang kematiannya untuk yang ketiga kalinya. Nah, menarik, saya akan menunjukkan, ternyata dari pemberitaan kematian yang pertama, murid-murid ini udah punya konsep yang salah mengenai konsep raja, mengenai konsep kebesaran. Seperti apa salahnya? Dalam pemberitaan yang pertama, kita melihat ketika Yesus berbicara mengenai pemberitaan, mengenai kematian dan juga kebangkitannya, akhirnya Petrus itu dikatakan menarik dan juga menegur Yesus. Itu tertulis di dalam Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Petrus itu menarik Yesus dan akhirnya bilang apa? Jangan, semoga ini lalu daripadamu. Jangan sampai terjadi padamu. Akhirnya Yesus menegur Petrus bukan? Yesus marah sama Petrus. Dan akhirnya ketika Yesus marah, Yesus akhirnya berbicara mengenai Yesus adalah, cara mengikuti Yesus adalah pikul salib dan juga sangkal diri. Saudara lihat ketika pemberitaan pertama mengenai Yesus yang akan mati. Mereka menganggap bahwa Yesus akan menjadi raja nanti, ya, menjadi raja nanti. Dan mereka berpikir apa? Wow, itu adalah posisi yang mungkin enak sekali. Dan bahkan Petrus, murid-murid yang lain berpikir seperti itu, tapi Petrus tidak. Petrus itu berpikir, wah jangan, Yesus tidak boleh mati. Dan Yesus menunjukkan sebuah hal yang menarik. Yesus bilang apa? Kalau mau ikut aku, kamu harus sangkal diri dan pikul salib. Itu sebenarnya mau menunjukkan sesuatu apa sih? Yesus sedang berbicara mengenai hal yang tersirat, mengenai kedatangannya sebagai raja. Dia bukan sebagai raja yang akan memerintah secara fisikal, namun raja yang menderita. Maka Yesus selalu bilang apa? Sangkal diri, pikul salib, sangkal diri, pikul salib. Itu menunjukkan bahwa dia adalah raja yang menderita ketika dia hadir ke dalam dunia. Di dalam pemberitahuan yang kedua juga, ini tersirat sekali. Yesus sedang mengacu kepada konsep raja yang sedang dia bangun. Dalam pemberitaan kedua di dalam Markus pasal 9 ayat 30-32 mengatakan begini. Yesus berbicara mengenai kematiannya. Setelah itu terjadi pertengkaran di antara mereka. Mengenai apa? Siapa yang terbesar di antara murid? Wow, akhirnya mereka bertengkar. Nah, ini adalah mereka yang berpikir Yesus akan memerintah sebagai raja yang bersifat fisikal. Beda sama Petrus yang tadi. Wah, akhirnya mereka bertengkar. Wah, aku yang paling besar, aku yang terbesar, aku yang terbesar. Kenapa? Karena sekali lagi mereka tahu kalau Yesus adalah raja. Mereka mau punya posisi yang terbaik. Posisi yang enak. Biar mendapatkan sebuah kebesaran. Biar mendapatkan sebuah kuasa dari posisi itu. Dan akhirnya Yesus menunjukkan apa? Kamu itu harus belajar dari anak kecil.
Kamu harus punya iman seperti anak kecil. Yesus menegur mereka ketika mereka bertengkar. Sebenarnya ini menunjukkan apa? Yesus sedang menunjukkan bahwa kedatangannya ke dalam dunia bukan sebagai raja yang bersifat fisikal. Namun dia adalah raja yang sebenarnya tidak mementingkan dirinya sendiri. Maka Yesus bilang apa? Belajar sama anak kecil. Saudara, kenapa Yesus bilang belajar sama anak kecil di tengah pertengkaran mereka mengenai yang terbesar? Yesus pengen bicara soal anak kecil itu tidak memusingkan dirinya sendiri. Yang dia senang adalah apa? Siapa orang tuanya? Siapa papanya? Itu yang mereka banggakan. Mengenai dirinya, mereka tidak peduli. Yang mereka pedulikan adalah siapa orang tuanya? Siapa papanya? Siapa dia? Itu yang mereka sangat agungkan dari anak kecil. Makanya kalau anak kecil bertengkar mengenai orang tuanya dikatain, anak kecil bisa marah kan? Anak kecil marah, aduh, enggak, papa saya tuh hebat, papa saya begini, papa saya begitu. Karena mereka berpikir apa? Mereka berpikir orang tua itu yang paling utama. Dan di sini Yesus sedang menunjukkan apa sebenarnya. Seperti dia juga, dia adalah raja yang tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi mementingkan kehendak Bapa. Sama seperti seorang anak kecil yang mementingkan apa yang menjadi keinginan papanya, apa yang menjadi kehebatan papanya, bukan melihat kepada dirinya. Dan ini yang Yesus mau katakan kepada mereka. Ini sekali lagi mengacu, tersirat mengenai dia adalah raja yang tidak mementingkan diri sendiri. Nah, yang terakhir di dalam pemberitaan ketiga, ini menarik sekali. Setelah Yesus berbicara 3 kali mengenai kematian dan juga kebangkitannya, Yesus menegaskan ulang kepada mereka. Ketika murid-murid Yohanes dan Yakobus khususnya langsung nanya soal posisi kanan dan kiri. Setelah mereka ngomong itu, Yesus akhirnya menegaskan kepada mereka. Yesus mengulang apa yang sudah dia pernah katakan di dalam pemberitaan pertama dan juga pemberitaan kedua. Tentang apa? Hal mengikuti Yesus. Orang yang sukar masuk kerajaan surga kalau tidak mementingkan apa yang bersifat rohani. Itu mengacu kepada mengikuti Yesus yang ada di dalam pemberitaan yang pertama. Lalu yang kedua juga Yesus ngomongin soal anak kecil sekali lagi di dalam pemberitaan ketiga ini. Wow, ini sekali lagi menunjukkan penegasan bahwa sebenarnya konsep kerajaan yang dipikirkan oleh para murid berbeda sekali dengan apa yang Yesus katakan. Nah, di sini Yesus berbicara mengenai apa? Dia adalah raja yang melayani. Kenapa? Karena di dalam Markus pasal 10 32-34, Yesus berbicara mengenai dia datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Dari 3 pemberitaan ini yang disalah mengerti oleh murid-murid, Yesus sebenarnya sedang menegaskan, aku raja yang tidak mementingkan diri sendiri. Aku raja yang menderita. Aku raja yang melayani. Jadi nggak pernah Yesus bicara soal aku raja yang punya kebesaran. Aku raja punya posisi kuasa. Enggak. Yesus punya konsep yang lain. Nah, inilah konsep yang tidak dipahami oleh dunia. Saudara, bukankah akhir-akhir ini atau dalam waktu-waktu ini kita juga punya konsep yang sama? Atau konsep ini adalah konsep yang kita pegang. Kita berpikir ketika kita punya posisi, kita punya kebesaran. Dan akhirnya banyak orang Kristen tidak memikirkan mengenai kualitas hidupnya. Yang dikejar adalah posisi. Yang dikejar adalah kuasa. Dia tidak mementingkan bagaimana dia dapat posisi itu. Dengan cara seperti apa dia punya posisi itu. Makanya jangan heran, banyak orang Kristen jatuh akhirnya. Ketika dia mementingkan posisi, dia bisa mencelakakan orang lain. Ketika dia memikirkan posisi, dia bisa menyingkirkan orang lain dengan cara yang tidak baik. Kenapa? Karena konsep kebesaran bagi mereka itu berbicara posisi. Kiranya Tuhan menyadarkan kita mengenai hal ini. Hal yang terakhir, saudara, adalah konsep kebesaran Kristus. Itu seperti apa sebenarnya? Di dalam Markus pasal 10 38-45 dikatakan begini. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkan kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang kuterima. Lalu dilanjutkan pada kalimat yang terakhir apa? Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Nah, saudara, Yesus ingin menunjukkan dirinya bahwa dia adalah raja yang melayani. Caranya menarik sekali. Dia menggunakan 2 metafora orang Yahudi. 2 metaforanya itu apa? 2 metaforanya berbicara mengenai cawan dan juga baptisan. Makanya tadi Yesus bilang apa? Kamu bisa gak meminum cawan? Kamu bisa gak meminum baptisan? Nah, ini adalah metafora yang Yesus pakai. Ini mau mengacu apa sih? Sebenarnya metafora ini ingin mengacu kepada Yesus punya konsep bahwa raja
bahwa kebesaran itu berbicara soal sebuah pengorbanan. Engkau disebut besar ketika engkau berkorban. Engkau disebut besar ketika engkau melayani. Ini konsep Yesus. Nah, kita lihat pelan-pelan saudara. Apa maksudnya cawan dan juga baptisan? Di dalam metafora orang Yahudi sangat memahami bahwa cawan itu sebenarnya berbicara mengenai dua hal. Yang pertama, kehidupan yang membahagiakan dan juga kehidupan yang menyedihkan. Membahagiakan tertulis dalam Mazmur pasal 23 ayat yang kelima. Dikatakan begini, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Nah, ini kata pemazmur. Itu menunjukkan sebuah apa? Pialaku penuh melimpah. Menunjukkan sebuah kebahagiaan. Wow, cawan itu sebuah kehidupan yang bahagia. Namun di sisi lain, cawan juga mengacu kepada sebuah hal yang menyedihkan atau menakutkan. Dalam Yesaya 51 contohnya, ayat 17. Firman Tuhan mengatakan begini, bangunlah hai Yerusalem, engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan, isi piala kehangatan murkanya. Wow, di sini Yesus sedang menunjukkan bahwa cawan berbicara mengenai kehangatan murkanya. Mengerikan sekali bukan saudara? Cawan berbicara mengenai kehidupan yang enak, bahagia. Namun di sisi lain, cawan juga mengacu kepada hal yang menakutkan. Apa maksud Yesus ketika mengatakan cawan di dalam bagian ini? Nanti kita lihat. Ketika Yesus berbicara soal baptisan, saudara jangan salah pikir. Baptisan yang Yesus maksud di dalam ayat ini, bisakah kamu juga dibaptis dengan baptisan yang kuterima? Itu bukan berbicara mengenai baptisan fisik. Bukan berbicara mengenai baptisan Yohanes yang diterima oleh Yesus. Bukan itu. Baptisan itu dimaknai di dalam metafora ini sebagai sebuah apa? Artinya adalah tenggelam ke dalam. Namanya juga dibaptis kan? Dibaptis itu tenggelam ke dalam. Nah, ini maknanya. Yesus bicara soal pribadi yang tenggelam di dalam. Tenggelam di dalam apa? Kita bisa lihat di dalam Mazmur pasal 42 ayat 8 untuk rujukannya. Dikatakan begini, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Nah, melingkupi aku itu kayak tenggelam di dalam. Wow. Kayak kita tuh kayak misalkan lagi jatuh cinta ya saudara ya. Kita kan pernah bilang ya, wah aku tenggelam di dalam cintamu. Wah, ya, aku tenggelam di dalam rasa rindu ini. Nah itu tuh, kayak kata-kata seperti itu tuh. Yesus sedang mengacu itu. Bukan mengacu kepada baptisan secara fisik yang dia terima dari Yohanes. Nah, apa sih kalau cawan tadi berbicara mengenai dua hal, keadaan yang baik dan juga keadaan yang mengerikan, kita ambil arti keduanya. Ini mengacu kepada sebuah keadaan mengerikan yang akan Yesus terima. Dan baptisan juga sebenarnya sedang berbicara mengenai apa? Yesus akan tenggelam di dalam. Dia akan tenggelam di dalam apa? Di dalam segala hal yang akan dia tanggung. Salib, hinaan, cercaan. Dia tenggelam di dalam itu. Maka Yesus katakan apa? Bisa gak kamu terima itu? Bisa gak kamu minum cawan itu? Cawan murka Allah yang kuterima di atas kayu salib itu, kamu bisa gak terima itu? Maka Yohanes dan Yakobus jawabnya karena mereka nggak ngerti. Mereka bilang apa? Bisa, aku dapat. Padahal Yesus bilang apa? Kamu memang akan minum cawan itu. Dan kamu memang akan dibaptis dengan baptisan yang sama. Tenggelam di dalam sesuatu yang aku rasakan juga. Pada saat itu mereka tidak berpikir apa yang Yesus sedang pikirkan. Yesus mengacu pada sebuah penderitaan yang akan dia terima. Penderitaan ketika mengikut Tuhan itu seperti apa? Segala tantangan dalam mengikut Yesus itu seperti apa. Tapi mereka tidak paham mengenai hal itu. Karena mereka pikir sekali lagi, bagaimana mereka bisa punya posisi biar mereka dianggap sebagai orang yang besar. Karena mereka udah capek dijajah pada waktu itu. Mereka menantikan Mesias itu. Mereka capek di dalam hal itu. Dan Yesus mengatakan hal yang lain yang mereka tidak pahami. Dan saudara, hal ini juga sebenarnya menubuatkan mengenai mereka. Maka Yesus bilang juga dalam salah satu ayat, dia bilang apa? Kamu memang akan minum cawan dan kamu akan dibaptis. Yesus mengatakan apa? Tapi bukan sekarang. Sekarang ini adalah aku yang akan meminum cawan murka Allah ini. Dan aku yang akan tenggelam di dalam semua kesengsaraan itu. Tapi nanti kamu juga akan merasakannya. Ini nubuatan Yesus buat Yohanes dan Yakobus loh. Dan akhirnya tercipta bukan? Di dalam sejarah kisah para rasul. Yakobus adalah rasul pertama yang mati martir. Dan Yohanes adalah rasul terakhir yang menutup seluruh kisah daripada rasul itu. Rasul pertama Yakobus, rasul kedua, rasul terakhir yang mati adalah Yohanes. Ini mengacu kepada kematian mereka. Mereka adalah yang pertama dan mereka adalah yang terakhir. Wow, ini yang sedang Yesus maksudkan. Nah saudara, dari hal ini kita bisa melihat apa sebenarnya? Dari hal ini kita bisa belajar bahwa
Kebesaran bagi Yesus itu berbicara mengenai pengorbanan. Kebesaran menurut Yesus itu bicara soal yang namanya memberikan diri kita. Menuntut sesuatu yang lebih dari diri kita. Itu yang disebut besar. Bukan ketika kita punya posisi. Jadi posisi di gereja pun tidak menunjukkan engkau adalah pribadi yang besar. Posisi apapun di dalam gereja tidak menunjukkan engkau punya kebesaran di dalam dirimu. Belum tentu. Bagaimana diri kita sendiri sebenarnya di dalam hal ini. Ada gospel message yang ingin saya katakan kepada setiap kita. Kenapa Yesus mengatakan akhirnya, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Saudara, apa maksudnya akhirnya Yesus menutup dengan kalimat ini? Sebab aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Ketika dia menutup perikop ini. Ketika dia menutup pembicaraan ini. Dia memulai. Dia masuk ke dalam pertengahan mengenai cawan dan baptisan. Dan akhirnya dia menutup. Sebab aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Apa maksudnya? Nah saudara, saya kutip dari satu teolog modern yaitu John Piper. John Piper mengatakan begini. Markus 10 ayat 45. Merubah kekristenan menjadi Injil. Wow. Markus pasal 10 ayat 45. Merubah kekristenan itu menjadi Injil. Maksudnya apa? Apakah kekristenan itu seperti apa yang dimaksud? Injil itu seperti apa? Dan kita bisa melihat betapa makna Injil di dalam perkataan Yesus tadi. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kekristenan bukan hanya berbicara mengenai Allah yang jauh, Allah yang besar, Allah yang ditakuti oleh ciptaannya. Bukan. Kekristenan berbicara lebih dalam mengenai Injil Yesus Kristus. Ada Allah yang besar dan juga ada Allah yang besar itu turun ke dalam dunia. Dia melayani setiap ciptaannya. Ini terkandung dalam Markus pasal 10 ayat 45. Nah saudara, Markus pasal 10 ayat 45 sebenarnya mengajarkan kita kepada konsep Injil yang sangat dalam. Kalau kita lihat di dalam teks yang tadi kita bahas, kita mendapati bukan Yohanes dan Yakobus itu gagal di dalam memahami konsep kebesaran yang sebenarnya Yesus sedang bangun. Bangun lewat apa? Pemberitahuan pertama, pemberitahuan kedua, pemberitahuan ketiga. Samar-samar Yesus ngomong. Tapi mereka nggak ngerti. Bahkan sampai kisah para rasul pasal 1. Ketika Yesus naik ke surga. Murid-murid juga masih mempertanyakan. Tuhan, kapan kau mendirikan kerajaan ini? Yesus bilang apa? Mengenai masa dan waktu engkau nggak perlu tahu. Sampai titik itu pun mereka belum memahami loh. Di sini kita bisa melihat kegagalan Yohanes dan Yakobus. Ini menunjukkan sebenarnya kegagalan manusia. Untuk bisa melayani Allah. Untuk bisa dipakai oleh Allah. Untuk bisa menjadi tangan kanan Allah untuk menjangkau jiwa. Ini kegagalan manusia juga secara total sebenarnya. Dan kegagalan Yohanes dan Yakobus, kegagalan manusia pada umumnya. Nah, kalau itu adalah gagal, bagaimana kita lihat? Sesuatu yang gagal biasanya, sudahlah diganti saja dengan hal yang lain. Namun kita bersyukur, kabar baiknya adalah, di dalam kegagalan itu, kita tidak mendapati Yesus itu membuang kita loh. Dalam kegagalan itu, kita tidak mendapati Yesus itu mencari sesuatu hal yang lain untuk dia percaya, untuk melakukan amanat agung dia, untuk melayani dia. Tidak pakai yang lain. Tetap pakai manusia. Tetap pakai manusia yang gagal itu. Ini kabar baiknya. Dan ini Injil. Yesus melakukan sebuah hal di dalam hal itu. Yaitu adalah apa? Yesus mati untuk kita. Yesus menyelamatkan kita. Yesus membangkitkan kita. Dari yang kita tidak punya kemampuan untuk bisa memahami dia. Untuk bisa melayani dia. Yesus perlu mati. Yesus perlu mati. Dia perlu melayani kita. Dia perlu melayani kita. Dan ketika Yesus berbicara, aku datang bukan untuk dilayani. Ini benar-benar menunjukkan apa? Memang pada dasarnya kita tidak bisa melayani dia toh. Kita manusia gagal. Kita nggak ngerti bagaimana cara melayani dia. Kita nggak ngerti apa itu melayani dia. Kita gagal. Sama seperti Yakobus dan juga Yohanes. Maka Yesus bilang sekali lagi apa? Aku datang bukan untuk dilayani. Karena pada dasarnya kita tidak bisa melayani dia. Tapi Yesus bilang apa? Aku yang melayani. Ketika dia sudah melayani kita. Ketika dia sudah mati buat kita. Di situ akhirnya kita punya kemampuan untuk memahami. Bagaimana pelayanan itu. Bagaimana bisa melayani Yesus. Bagaimana bisa memahami hal yang sebenarnya dipandang oleh dunia. Sebagai hal yang lain. Wow.
Saudara, ini adalah berita Injil bagi setiap kita. Hari ini, jikalau saudara bisa melayani dia. Hari ini kalau saudara bisa menjadi seorang Kristen yang melakukan banyak dedikasi kepada Yesus Kristus, itu bukan berbicara tentang engkau. Itu bukan bicara tentang kehebatanmu. Itu bukan bicara tentang engkau. Tapi berbicara mengenai Yesus yang sudah mati dan memberikan kemampuan itu untuk engkau. Karena apa? Dia adalah penggeraknya. Dia adalah penggerak dari semuanya. Kita tidak mungkin bisa. Dan kita bersyukur melalui konsep ini. Hari ini kita sudah belajar, saudara, mengenai konsep raja yang melayani. Dia adalah Yesus yang bukan hanya jauh, yang kita takuti, yang kita segani, namun dia juga dekat. Karena apa? Karena dia pernah datang untuk melayani kita. Dia pernah mati untuk kita. Dan hari ini, puji Tuhan, kita bisa berdiri detik ini, kita masih bisa melakukan proses kepengudusan di dalam keserupan dengan dia, dan kita bisa melayani dia. Layanilah dia sebagai Raja yang agung. Layanilah dia karena dia sudah mati untuk setiap kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami belajar sekali lagi mengenai konsep yang baik sekali dari Injil, bahwa kebesaran itu bukan berbicara mengenai posisi atau berbicara mengenai kuasa, namun berbicara mengenai sebuah pengorbanan. Yang disebut besar adalah mereka yang berkorban. Itu yang Yesus katakan, dan itu yang Yesus lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk bagian ini. Sekali lagi mengingatkan kami dan menyadarkan kami bahwa ada Raja yang sudah menyelamatkan kami. Dan harus kami hormati, karena anugerahnya limpah bagi hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, puji syukur pada saat ini kembali kita boleh datang di hadirat Tuhan. Kita boleh beribadah, boleh puji, boleh mensyukur ya Tuhan. Tuhan, saat ini ya Tuhan, kami mempersiapkan diri untuk masuk dalam doa persembahan. Mari jemaat, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk cinta kasih penyertaan-Mu kepada kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh ada saat ini, boleh bersama-sama beribadah Tuhan. Semua adalah karena anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan, saat ini sebagai ungkapan syukur ya Tuhan, untuk cinta kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Kami membawa persembahan dengan berkat yang Engkau sudah percayakan kepada kami. Tuhan berkati persembahan kami, kiranya persembahan kami boleh merupakan dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi, agar kesempatan lain mereka pun bisa memberi. Tuhan berkati juga untuk para majelis, para pengurus ya Tuhan, yang mengurus akan persembahan ini ya Tuhan, biar boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Pertama kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Dan kedua kita berdoa untuk GKBJ Depok. Dan ketiga untuk vaksin yang sudah diketemukan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk saat ini ya Tuhan. Di mana Tuhan kami berada di Indonesia ini ya Tuhan, Engkau boleh terus memberkati ya Tuhan. Berkati Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajarannya ya Tuhan. Biarlah mereka boleh bekerja, boleh mengemban tugas dengan baik, dengan jujur, tanggung jawab, serta adil, terutama takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan untuk demo-demo ya Tuhan. Biarlah demo semuanya boleh berjalan dengan damai ya Tuhan. Biarlah ekonomi kami boleh kembali normal, dan keamanan kami pun boleh terjaga. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk GKBJ Depok ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau boleh menormalkan akan kondisi saat ini ya Tuhan. Di mana saat ini masih zona merah ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau boleh berkati agar kami semua bisa kembali beribadah kembali ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk vaksin yang baru diketemukan dan akan dipakai ya Tuhan. Kiranya vaksin yang baru ketemu ini ya Tuhan boleh menjadi solusi yang terbaik ya Tuhan, agar COVID-19 ini boleh
lenyap dari buka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan bangsa gereja kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Rindu Tuhan di setiap waktu kami menghidupi kebenaran. Saudara, di ujung ibadah kita ini, mari bersama-sama kita menerima berkat yang datang dari Allah Tritunggal. Mohon segala sumber berkat itu, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, memberkati kita sekalian. Diberkatilah karaktermu dengan karakter Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Diberkatilah engkau dengan kasih sayang yang begitu besar yang datang dari Allah Bapa, dilimpahkan dalam hidup saudara. Diberkatilah engkau dengan kuasa yang datang dari Roh Kudus, yang akan mengefektifkan kesaksian hidupmu bagi kemuliaan Kristus. Sampai Yesus datang kembali. Maranatha. Amin.